10 juta lebih generasi Z di Indonesia jadi pengangguran. Kalau kita lihat dari data dan informasi yang ada, itu sebenarnya di angka 9 jutaan. Ya ada yang bilang 9,6 juta, 9,7, 9,8 juta, dan seterusnya. Tapi gue pribadi meyakini bahwa angkanya nggak mungkin 9 jutaan. Angkanya udah pasti 10 juta lebih. Ya kenapa gue bisa simpulin angkanya seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat, ya ini gue simpel aja, gue ambil contoh misalkan kegiatan pendataan sensus penduduk. Sensus penduduk aja yang sama-sama kegiatan pendataan nih di Indonesia ya. Itu aja yang biasa dilakukan 10 tahun sekali, udah dibantu sama berbagai macam stakeholder, udah dibantu sama kelurahan-kelurahan terkait, itu pun masih banyak data yang nggak valid. Apalagi kalau misalnya kita mau nge-track angka pengangguran di Indonesia yang masuknya ke golongan Gen Z. Karena kalau misalnya kita bicara tentang pengangguran, itu kan banyak ya. Ada juga generasi milenial yang sampai sekarang masih pengangguran. Ditambah juga Gen Z, ditambah juga nanti mungkin 10 tahun ke depan ada generasi Alpha atau Gen Alpha ya. Jadi ini secara spesifik kalau misalnya kita mau nge-track Gen Z angka penganggurannya berapa, itu nggak mungkin bisa track benar-benar ke-track lah. Jadi angka tercatatnya memang 9 jutaan, tapi gue meyakini kalau ditambah angka yang tidak tercatat itu udah pasti 10 juta lebih. Nah tapi gue bukan mau bahas angka penganggurannya berapa juta, berapa puluh juta, berapa belas juta, bukan ya. Nah jadi kita langsung masuk aja ke inti topik yang memang mau gue bahas di video ini. Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1997 sampai tahun 2012. Gue sendiri lahir di tahun 1997, jadi gue masuk earlier Gen Z. Ya, makanya dalam topik ini ya, 10 juta lebih Gen Z menganggur di Indonesia, gue akan melihat, gue akan menjelaskan, gue akan share opini gue dari dua sisi. Ya, gue akan melihat dari sisi Gen Z seperti apa, dan gue akan juga menjelaskan dari sisi luar Gen Z seperti apa. Dan ini gue rangkum ke dalam 2 poin aja yang mau gue bahas di video ini, yaitu tentang penyebabnya apa, solusinya seperti apa. Nah, setiap orang, termasuk Gen Z, itu jadi pengangguran itu tentu ada sebabnya. Nah, penyebab yang pertama, kenapa Gen Z banyak menganggur adalah lowongan kerja yang nggak masuk akal. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada beberapa yang gue tampilkan ya, lowongan kerja sebagai administrasi, sebagai kasir, atau yang lain-lain ya. Syarat yang menurut gue nggak masuk akal adalah umur dan pengalaman kerja. Ini kalian bayangin aja, umur dan pengalaman kerja itu dipatok ya. Padahal mungkin posisinya cuma sekedar administrasi, kasir, kayak tadi gue udah tampilin lah. Padahal itu kan sebenarnya beban kerjanya nggak begitu berat. Skill set yang harus dimiliki juga nggak ribet-ribet banget lah ibaratnya. Jadi kenapa mesti punya yang pengalaman minimal 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian pihak perusahaan atau pihak kantor ya yang nonton video gue. Kalau kalian lihat generasi Z itu adalah generasi yang memang udah melek teknologi. Kalau misalkan kalian lihat ada personality Gen Z yang bagus ya, itu kalian training 6 bulan tentang teknologi yang kalian butuhkan di perusahaan atau di kantor, itu pasti langsung keterima kok. Itu langsung bisa gitu mereka. Mereka bisa beradaptasi dengan teknologi secara cepat dibanding dengan yang generasi milenial maupun generasi baby boomer. Ini bukan gue berarti mengesampingkan generasi mereka, bukan. Tapi tadi, ya gue yakin Gen Z yang personalitinya bagus, ini mesti catat ya, yang personalitinya bagus, pasti bisa kok untuk menyesuaikan, beradaptasi, atau kejar, ini kantor mintanya apa, ini kantor nuntutnya apa, pasti bisa kok. Kalau memang tadi gue bilang, personalitinya bagus. Nah itu kan bisa di-track dari ketika kalian, para kantor, para perusahaan, buka lowongan kerja, kalian interview, kalian ngetes ya, ada psikotes dan sebagainya, itu kan bisa kelihatan itu semua. Ya meskipun gue tahu juga, dari sisi lain ada juga perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang beranggapan bahwa kalau rekrut tenaga kerja yang udah di atas 30 tahun itu rata-rata memang sudah nggak sehat. Udah ada yang bahkan kena diabetes, kena kolesterol, kena asam urat, atau kena penyakit jantung dan sebagainya. Jadi tenaga dan stamina-nya itu udah nggak ada untuk bisa bekerja. Padahal mungkin umurnya baru 30 tahun, 31, 32, ya mungkin masih under 35 lah. Tapi gue yakin kok, itu kan bagian generasi milenial ya, generasi milenial maupun generasi Z itu pasti masih ada lah yang masih menerapkan pola hidup sehat, olahraganya teratur, makannya dijaga, sehingga apa, mereka punya tenaga dan stamina yang cukup atau banyak ya untuk bisa bekerja sesuai dengan yang diminta oleh kantor atau perusahaan. Itu pasti masih ada lah. Jadi kita nggak bisa kita generalisir semua Gen Z, semua milenial, oh pasti ini udah penyakitan nih, makanya kita butuh yang umur 23, 24, jadi masih energik tenaganya. Nggak bisa kayak gitu lah. Jadi gue secara pribadi kurang setuju kalau misalkan syarat umur dan pengalaman kerja itu dipatok di dalam sebuah lowongan kerja. Gue setuju kalau umur dan pengalaman kerja itu dipatoknya untuk jabatan-jabatan tertentu, misalkan manajer, direktur, kapten, leader, itu oke lah. Tapi kalau misalkan lu posisinya bawah gitu ya, administrasi, kasir, atau mungkin tenaga lapangan yang lainnya, yang pokoknya masih bawah lah, itu gua rasa nggak perlu banget tuh masalah umur sama pengalaman kerja. Ya karena sekali lagi Gen Z itu adalah generasi yang sudah melek teknologi. Kalau kita lihat dan kita ketemu generasi Z yang memang personalitinya bagus, kalian perusahaan, kalian HRD, kalian kantor atau apapun itu sebutannya, kalian cukup
luangkan waktu, korban waktu 3-6 bulan. Training itu anak, training itu orang, itu pasti jadi. Kalau memang, ini gue sekali lagi ya, kalau memang personalitinya bagus, itu udah pasti jadi. Jadi HRD, perusahaan, kantor, itu nggak perlu pusing lah. Cukup temuin Gen Z yang personalitinya bagus, training 3-6 bulan, itu udah pasti jadi, gue jamin. Ya, kalau misalkan personalitinya bagus, kalau misalkan nggak bagus, ya jangan diterima. Lalu penyebab yang kedua adalah personality Gen Z yang nggak masuk akal. Ini jadi sama-sama nggak masuk akal dua-duanya nih. Yang tadi lowongan kerja yang nggak masuk akal, nah sekarang personality Gen Z-nya memang nggak masuk akal. Kenapa? Ya ini gue harus akui ya bahwa memang personality Gen Z kebanyakan, meskipun nggak semua ya, tapi kebanyakan biasanya males kerja, males upgrade diri, males ikut pelatihan-pelatihan yang ada untuk bisa nambah skill set, untuk bisa unlock skill set yang baru, pengennya kerjanya dari rumah atau WFH, work from home, pengennya kerja WFA, work from anywhere, ya bisa dari cafe, bisa dari restoran, dari kedai, dari apalagi coffee shop, dan yang lain-lain ya. Jadi kerja bisa nyantai, kerja bisa sambil ngopi, sambil ngetes, sambil minum-minum yang sekarang boba gitu ya, atau sambil makan snack, sambil makan, jadi kerja nyantai lah. Kerja nggak mau 8 jam sehari ya. Kerja pengen yang nggak diatur-atur, kerja pengen yang nggak banyak tekanan, kerja pengen yang nggak banyak lingkungan yang toksik, dan seterusnya. Jadi ini gue bilang memang personality Gen Z harus diperbaiki. Jadi ini nggak masuk akal, ya mesti diperbaiki lah. Kalau tadi kan lowongan kerjanya nggak masuk akal, mesti diperbaiki. Nah ini personality Gen Z-nya yang nggak masuk akal dan mesti diperbaiki. Nah itu satu hal. Banyak juga Gen Z yang, bahkan ini gue pernah lihat juga, ada Gen Z yang baru kerja 1-5 bulan, itu udah resign. Karena nggak betah. Karena tadi mungkin gue jelasin ya, lingkungan kerjanya toksik gitu kan. Padahal ketoksikannya itu pun mungkin nggak berdampak secara langsung ke Gen Z itu. Tapi mungkin kita sebagai Gen Z, aduh ini toksik bang, gue nggak kuat di sini, gue resign lah gitu kan. Aduh gue ditegur bang, kata atasan gue kayaknya kuliahnya kurang bener karena gue ngerjain ini aja tuh nggak bisa gitu. Padahal cuma ditegur sedikit aja, lu langsung baper, lu langsung, aduh kayaknya mental health gue kena nih, gue resign lah, nggak baik di sini, ibaratnya pindah ke perusahaan B gitu kan. Aduh kayaknya mental gue di sini gue kena, pindah ke perusahaan C, kayak gitu terus. Nah, lu bayangin, lu kerja sama orang nih, tapi lu banyak nuntut, lu banyak pengen, lu banyak mau, udah gitu tambah, oh bisa nggak gajinya gede. Nah otak lu di mana bos masalahnya? Personality Gen Z yang seperti ini itu mesti diperbaiki. Kita bayangin lah, kita nih kerja sama orang ya, kerja sama orang itu udah pasti kita ngikutin aturan orang lah. Si bos dalam perusahaan dia mintanya seperti apa, kita ikutin. Si bos dalam perusahaan dia bikin aturan seperti apa ya kita ikutin lah. Kecuali kalau memang aturannya menyimpang ya, itu kita bisa tinggalin ya. Tapi kalau misalkan peraturannya masih oke, masih positif, meskipun tuh mungkin press us gitu ya, itu mungkin under pressure ya, kitanya jadinya banyak tekanan, kita tapi ikutin lah. Karena namanya juga kita kerja sama orang gitu kan, kita jadi pekerja. Ya kalau misalnya kita nggak mau jadi pekerja, kita nggak mau jadi, kalau kita nggak mau diatur-atur orang, ya lu jangan jadi pekerja lah masalahnya. Jadi lu wirausaha aja gitu. Kalau misalkan bang, tapi gua nggak bisa wirausaha, ya lu mau gimana bos? Lu mau ngarapin uang turun dari langit? Kagak ada lah. Otak lu di mana gitu? Jangan jadi orang goblok lah maksud gua. Jadi kalau misalkan kita lagi kerja sama orang, ya udah ikutin aturannya. Ya udah bakar egoisme kita dulu, egosentrisnya kita dulu. Lu kumpulin uang selama 5 tahun, 8 tahun, lu dapat modal, lu keluar, lu bikin wirausaha gitu. Simple kan kayak gitu kan bisa. Nah, jadi dari data dan penjelasan yang tadi gua udah share ke kalian semua di video ini, kita bisa melihat dari dua sisi ya, dan juga secara objektif kenapa bisa ada 10 juta lebih Gen Z menganggur di Indonesia. Kita bisa dari dua sisi ya, secara objektif, secara netral, dan juga secara lebih makro. Dan bahkan kenapa di beberapa tahun kemudian ini kemungkinan besar angkanya akan bertambah, nggak 10 juta, pasti bisa 12 juta, 15 juta, 20 juta. Kalau hal-hal yang gue jelasin tadi ini nggak ada tindak lanjut sama sekali, ini nggak ada dikritisin sama sekali oleh pihak perusahaan, pihak kantor, pihak pemerintah, pihak kita sebagai Gen Z, karena tadi kan menyangkut dengan personality juga ya. Kalau kita nggak menyikapi itu dengan baik, ini akan terus bertambah angkanya. Bisa sampai 15 juta, bisa 20 juta, bahkan mungkin bisa setengah populasi di Indonesia. Sekarang 270 juta, mungkin 130 jutanya tuh pengangguran semua. Bisa jadi kalau kita nggak menyikapi hal yang seperti ini dengan baik, dengan serius. Mungkin sampai sini kalian akhirnya para Gen Z bertanya ke gua, bang, kalau gitu berarti gimana caranya kita bisa dapat kerja atau keterima kerja di Indonesia? Dan ini gue simpulkan ada dua solusi yang bisa kita lakukan. Ya kita masing-masing lakukan. Kenapa gue bilang sini masing-masing? Karena ini bukan cuma PR-nya Gen Z ya, tapi ini juga PR-nya pemerintah. Ya, jadi gue sini mengambil dua hal, ya ada pemerintah, ada juga Gen Z. Jadi ini masing-masing semuanya harus bergerak. Gen Z harus bergerak, pemerintah juga harus bergerak. Nggak bisa kalau cuma pemerintah yang bergerak, Gen Z yang mas-masan nggak bisa. Atau kebalikannya, Gen Z-nya udah berjuang, pemerintah yang nggak bergerak ya nggak bisa lah, sama aja. Ini akan stuck ini terus. Ya akhirnya kita malah jadi negara dengan jumlah pengangguran terbanyak. Ini gue kasih solusi dua hal. Solusi yang pertama adalah pemerintah negara Indonesia harus membuat kebijakan
atau undang-undang ketenaga kerjaan atau apapun itu lah, gue nggak ngerti ya, karena gue bukan ahli hukum ya. Silakan kalian mungkin yang di sini nontonin ada sarjana hukum lebih ngerti pasti. Intinya kebijakan di mana pemerintah itu harus menekan pihak perusahaan tidak boleh mewajibkan syarat umur dan pengalaman kerja di dalam beberapa lowongan kerja atau beberapa posisi lowongan kerja. Umur dan pengalaman kerja dipakai untuk jabatan-jabatan tertentu. Jadi jangan semuanya lu administrasi, lu kasir, itu semua kita patok jadi kita pakai umur gitu ya. Kita pakai pengalaman kerja. Nah, itu mesti kita perbaiki. Nah, pemerintah dalam hal ini harus mengambil langkah yang tegas, harus bisa kebijakan yang tegas. Ya karena kalau misalnya kayak gitu itu sama aja ibaratnya kita main kucing-kucingan gitu. Gen Z harus kejar-kejar terus, Gen Z harus kejar-kejaran, tadi kayak gue bilang kucing-kucingan gitu kan. Tapi nggak tahu nih berhentinya di mana. Ini catch apa di mana nggak tahu gitu. Karena tadi mesti berurusan atau mesti ngejar dengan usia yang memang benar-benar masih sangat muda gitu. 25 tahun itu batas terakhir untuk terima sebagai tenaga administrasi, sebagai kasir atau apapun itu. Jadi ini mesti diberesin. Nah, kalau misalkan tadi persoalan tentang kesehatan ya, jadi misalkan nyari yang umur 24 tahun, 25 tahun karena isu kesehatan, ya kan bisa aja dicek ya selama proses rekrutmen. Nah, silahkan para pelamar kerja itu bisa diwajibkan untuk membawa hasil cek kesehatan dari rumah sakit yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tipenya ditentuin ya. Mungkin tipe A, tipe B. Kalau mungkin rumah sakit yang lain, itu mungkin bisa dimainkan. Tapi kalau rumah sakit tipe A, tipe B itu udah susah lah dimainin. Misalkan dibayar 1 juta gitu kan, tolong dong dibagusin hasil kesehatan saya. Nah, kalau rumah sakit tipe A, tipe B itu pasti mikir lah. Ya, itu menurut pandangan gue pribadi ya. Mungkin kalau misalnya kalian lebih ngerti tentang rumah sakitan tentang cek kesehatan ini ya silakan bisa komentar. Nah, yang kedua adalah kita sebagai Gen Z harus perbaiki personality kita. Ini mau nggak mau lah, kalian bayangkan, tadi udah gue jelasin dari awal ya, kita itu lagi kerja sama orang. Jadi janganlah lu males-malesan, lu mager-mageran, lu pengennya gaji gede tapi kerjanya less effort. Lu pengennya kerja dari rumah, kerja dari manapun, kerja nyantai, lu pikir ini perusahaan bapak lu gitu ya. Lu pikir nih perusahaan nenek moyang lu pikir nih kantor semau-maunya lu. Kantor kan punya aturan dan lu kerja sama orang ya. Ini gue pesen di sini, please para Gen Z, stop dengerin influencer mental health. Kenapa? Karena lu bayangin lah. Karena gue pernah denger ya, ini influencer mental health pernah bilang, kalian kalau misalkan burnout dalam pekerjaan, coba luangkan setiap pulang kerja, lu misalnya bayangkan lu kerja nih Senin sampai Jumat gitu ya. Kalian setiap pulang kerja, coba luangkan me time waktu. Kalian ke coffee shop, kalian ke restoran, kalian ke kedai. Nggak apa-apa pesen minum yang mungkin 30.000 atau 50.000 supaya mental kalian terjaga. Lu bayangin gaji lu UMR ya 4 juta 5 juta. Lu dalam sebulan misalkan lu 10 kali aja ke kedai atau ke restoran atau ke coffee shop gitu ya. 10 kali lu ke coffee shop, lu luangkan 1 kali ke coffee shop 50.000, 50 kali 10 kali. Itu udah 500.000. Gaji lu UMR, bos. Lu mau makan dari mana masalahnya? Sedangkan lu mesti bayar ini, bayar itu, lu mesti kirim ke orang tua lu mesti juga buat ibadah, jangan sampai lupain ibadah. Jadi gimana uangnya? Lu nggak cukup uang kan jadinya kan? Terus pertanyaannya gini, lu masih mau dengerin influencer mental health itu ya? Oh, kamu mesti baca buku mental health. Nah, ketahuan kan dagang buku mental health-nya kan? Nah, jadi ini kalian tinggal pikirin. Kalian mau ikutin, ini para Gen Z ya, kalian mau ikutin influencer mental health yang ngomong mental health itu ya? Atau mau dengerin orang-orang yang kayak gue gitu. Nggak cuma gue, tapi orang-orang kayak gue ini kan juga banyak gitu. Gue percaya mental health itu mesti dijaga, mesti diperhatiin. Tapi kalau misalkan lu dikit-dikit mental health, ditegur sama atasan dikit mental health, ada lingkungan toksik sedikit di kantor yang padahal nggak terlalu berdampak banget sama diri kita di dalam lingkungan kerja. Akhirnya kita bilang apa? Oh, nih mental health gue keluar gitu kan. Lalu goblok gitu gue bilang. Lu pikirlah, lu pikirin banget. Lu mau dengerin influencer mental health yang dikit-dikit apa me time perhatiin self reward apa segala macam itulah, gue nggak tahu lah sebutannya itu ya. Atau lu mau dengerin orang-orang yang kayak gue gini gitu, yang gak usah dengerin gue, misalkan orang-orang yang lain lah yang sama juga opini kayak gue gitu ya. Karena kalau lu bayangin di luar sana itu banyak loh orang-orang yang lagi berjuang panas-panasan, yang mau berjuang untuk rela ngantri berjam-jam untuk bisa dapat kerja, untuk bisa duduk di kursi yang saat ini mungkin lu duduk di kantor enak nyaman ya. Bisa dapat gaji mungkin cuma UMR, tapi at least penghidupan cukup. Nah, mereka orang-orang yang ngantri di luar sana, mereka nungguin bisa ganti posisi sama lu. Nah, lu yang udah di dalam macem-macem lalu bilangnya. Influencer bang, mental health, goblok emang. Nah, yang ketiga adalah kita sebagai Gen Z harus push ourselves really hard. Ya, kenapa gue bilang kayak gini? Karena gini, ini kemungkinan terpahitnya ya. Kemungkinan terpahitnya yang tadi gue bilang harusnya ada kebijakan dari pemerintah, syarat usia itu diperbaiki ya, pengalaman kerja itu minimal 2 tahun, 3 tahun atau berapapun itu diperbaiki, tapi ternyata mungkin pahit-pahitnya itu nggak ada perubahan. Nah, berarti kita yang mesti push ourselves really hard ya.
Jadi ini buat kalian yang mungkin masih sekolah SMA atau SMK, kalian ambil ya Sabtu dan Minggu. Gue juga pernah saranin ke murid-murid gue, ya Sabtu Minggu itu kalian ambil part time ya. Ambil part time supaya dapat pengalaman kerja. Senin sampai Jumat tetap sekolah aja udah. Jadi nggak usah yang lain-lain. Senin sampai Jumat sekolah ya. Sabtu dan Minggu kalian part time. Nah, kalau yang kuliah gimana? Yang kuliah adalah kalian dari Senin sampai Jumat ini terpaksa ya. Senin sampai Jumat kalian harus pakai waktu untuk kuliah dan bekerja. Jadi ini kalian dengerin ya. Semester 1 sampai semester 3 ya kalian ambil waktu itu untuk part time. Ingat ini part time ya. Semester 1 sampai semester 3. Kenapa gue bilang part time? Karena supaya kalian kenal dulu dunia kerja, lingkungan kerja, namanya target kerja seperti apa, KPI itu seperti apa, kalian kenalan dulu ya. Semester 1 sampai semester 3 part time aja dulu ya. Nah, kalau semester 1 sampai semester 3 udah part time, ya udah banyak nih part time ya, mungkin udah 50 kali, udah 100 kali dalam kurun waktu 3 semester atau 1,5 tahun. Nah, kalian mulai dari semester 4 sampai semester 7, jadi ini 4 semester kurang lebih 2 tahun, kalian ambil kerjaan yang full time. Kalian atur lah, misalkan kalian pagi sampai sore kuliah, sore ke malam kerja. Atau kebalikannya, pagi sampai sore kerja, sore ke malam kuliah. Ya kalian atur lah, sebagaimana fleksibel mungkin. Jadi kalian jalanin dua ya, kerja dan kuliah, atau kuliah dan kerja. Memang gue tau lah, akan capek jadinya. Tapi mau nggak mau kan, kondisi seperti ini. Kalau misalkan kondisi seperti ini nggak berubah, apakah kita mau larut dalam keadaan? Apakah kita mau seperti orang bilang, ya hidup itu kayak sungai aja, air mengalir kemana gitu kan, kita ikutin. Akhirnya apa ujungnya jadi pengangguran, goblok kan? Nah itu mesti kita perhatiin, kita mau ikutin yang mana? Kita mau ikutin omongan orang-orang yang nggak jelas, atau orang-orang yang memang bener-bener mau berjuang. Hidup ini memang keras, gue pernah bilang, hidup ini bukan penuh kegampangan, bukan penuh kemudahan. Tapi hidup ini adalah penuh dengan perjuangan. Nah kalau lu nggak siap untuk berjuang, lu istirahat di rumah, tidur, tinggal tunggu waktunya. Jadi maksud gue sini adalah kita tuh masih siap korbanin waktu. Kalau misalnya kalian bilang ke gue, bang gue biasanya abis pulang kuliah sore-sore jam 4 tuh gue biasanya ke coffee shop bang sama teman-teman gue. Korbanin waktu itu kalian kalian pakai buat untuk part time atau kerja ya. Bang gue biasanya ke mall sih sama teman-teman gue, biasanya hangout, nonton bioskop, ada film-film bagus. Gue biasanya juga belajar bang dari film-film bagus. Lupain itu, kalian korbanin waktu, kalian buang itu semua, kerja. Bang tapi gue biasa stop, kerja. Tapi kalau misalkan kalian merasa, bang gue biasanya bantuin orang tua gue dagang segala macam. Nah oke, kalian fokus di bantuin orang tua sambil dagang gitu ya. Kalian perluas networking kalian ya. Jadi misalkan orang tua kalian jualan apa? Misalkan jual nasi uduk, jual nasi kuning, atau jualan donat, atau jualan risol ya dari pagi sampai sore, atau mungkin sampai malam. Nah kalian fokus di situ ya. Jadi pulang kuliah bantuin orang tua kalian ya. Untuk bagaimana bisnisnya itu atau dagangannya itu yang biasa mungkin terjual, misalkan jualan risol gitu ya, misalkan cuma terjual sehari 50, kalian gimana caranya pikirin dengan cara networking ya, mungkin bisa akhirnya satu hari 100 piece ya, atau satu hari 200 piece, atau bahkan satu bulan bisa sampai 1000 piece atau 2000 piece dan seterusnya. Nah kalian pikirkan di situ, sehingga ketika kalian sudah lulus nanti, orang tua kalian juga mungkin udah tua ya, kalian bisa gantiin usaha mereka. Dengan cara apa? Oh modalnya udah ada nih, udah banyak, bisa buka cabang di sana, di situ, di sana, di situ, ya. Dan itu yang bisa kalian lakukan. Jadi kalian bisa tentuin, sesuaikan dengan porsi kalian masing-masing, tapi intinya masih satu, korbanin waktu kalian. Lupain yang masalah namanya nongkrong, bioskop, apa, coffee shop, lupain, ya. Mental health, nah apalagi tuh, lupain. Ini udah gue susun rapi banget, ya, tentang penyebabnya kenapa Gen Z bisa menganggur sampai angkanya 10 juta lebih, dan solusi seperti apa. Ini nggak akan bisa ada perubahan kalau misalkan dari kita, pemerintah maupun dari Gen Z itu nggak ada tindak lanjutnya. Ini gue yakin tidak akan pernah ada yang namanya perubahan. Jadi silahkan kalian bisa sikapi bareng-bareng ya para pemerintah dan para Gen Z. Kalau memang mau ada perubahan, kalau memang mau menekan angka pengangguran di Indonesia, ya mesti lakukan ini. Kalau misalkan nggak melakukan ini, mau terus begini aja, ya siap-siap aja angka penganggurannya akan meledak. Gue selalu dukung dan doakan ya para Gen Z yang sampai sekarang ini masih sangat berjuang untuk mencari kerja. Gue bahkan lihat ya di luar sana banyak Gen Z yang rela untuk panas-panasan, ngantri, panjang banget ya. Gue pernah lihat ada antrian lowongan kerja ya di sebuah Indomaret, di sebuah Alfamart, di perusahaan yang kecil, startup. Mereka rela panas-panasan untuk dapat kerja. Gue doain kalian, gue dukung kalian. Semoga kelak kalian bisa dapat kerjaan yang pas ya. Meskipun mungkin gaji cuma 3 juta, 4 juta, tapi percayalah itu nanti akan bisa berbuahkan hasil di kemudian hari. Tetap tekun, lakukan yang terbaik dari apa yang kalian bisa lakukan semaksimal mungkin. Kalian mesti ingat, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.
Jadi kita semua sedang dalam perjalanan menuju ke puncak bukit kita masing-masing. Gue juga masih dalam perjalanan ya ke puncak bukit gue saat ini. Gue berbagai macam hal gue kerjain ya, konten, gue juga sebagai guru, gue ngajar ya. Gue juga sebagai investasi, gue trader di kripto ya dan seterusnya. Itu gue kerjain untuk bisa sampai ke puncak bukit kita masing-masing. Jadi gue tunggu kalian semua di puncak bukit kita masing-masing, di fase keberhasilan kita masing-masing. Gue lihat banyak banget yang betul-betul naik merangkak sampai ke atas ya, meskipun kadang jatuh gue doain kalian semua semoga kita semua bisa sampai di puncak bukit kita masing-masing. Gue tunggu kalian di puncak bukit kita bersama-sama dan kita akan rayakan keberhasilan yang sudah kita raih, yang sudah kita perjuangkan, yang akhirnya nanti kita bisa capai bersama-sama. Gue tunggu kalian di puncak bukitnya.